Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Penolongku yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Diucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan, dimanapun berada, baik yang berada di jemaat SIB Baru Jumpa, baik yang ada di luar daripada jemaat SIB Baru Jumpa, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita berkesempatan untuk beribadah bersama-sama melalui Maya. Jadi kita percaya bahwa tidak ada satu perkara pun yang dapat menghalangi ataupun membatasi kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Jadi mari kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa, dan jemaat Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama, tempat kita masing-masing, dan saya pimpin dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami kembalikan ke hadirat Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang sudah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati bersyukur
atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Selama 6 hari yang sudah berlalu kami lewati dengan pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami dapat beribadah bersama-sama, mengambil waktu untuk kami bersekutu di dalam keluarga kami masing-masing dimanapun kami berada. Tuhan, apapun yang sedang kami alami pada saat ini, yang mungkin menyebabkan kami tidak dapat bersama-sama di dalam ruangan ibadah untuk beribadah bersama-sama, berkumpul bersama-sama, tetapi kami yakin dan percaya tidak ada satu perkara pun yang dapat membatasi, yang dapat menghalangi kami untuk tetap beribadah bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Dan Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini, sebelum kami memulai ibadah kami percaya bahwa Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan di dalam kehidupan kami akan dapat kami lakukan pada hari ini dalam ibadah kami. Dan Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini, baik yang memimpin di dalam doa, begitu juga yang bermain musik, pemimpin pujian penyembahan, dan hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan, baik khotbah. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau sudah mempersiapkan hati kami untuk tetap setia melayani Tuhan. Apapun yang kami lakukan semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai setiap pribadi kami ya Bapa, supaya kami menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Ini doa ucapan syukur kami. Dan kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat. Kita bersyukur karena pada hari ini kita telah diberikan nafas yang baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan untuk kita beribadah online bersama. Mari sekarang kita akan masuk di dalam ruangan pujian dan penyembahan. Kita akan nyanyikan lagu penyembahan ini, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
cita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Allah bersorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita syurga nyata penuhiku. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita syurga nyata penuhiku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita syurga nyata penuhiku. Sukacita syurga nyata penuhiku. Sukacita syurga nyata penuhiku. Oke, seterusnya kita akan menaikkan lagu Ajaib Kau Tuhan. Sepanjang lagu ini dinaikkan, kantung kolekte akan dijalankan di dalam kalangan keluarga masing-masing. Dan setelah lagu ini dinaikkan, kita akan masuk ke dalam ruangan doa syafaat. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
Selamat hari Minggu kepada seluruh warga Isabi Berjumpa yang mengikuti acara ibadah online pada pagi hari ini. Dan kita bersyukur karena Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi kita, dan Tuhan itu tetap melindungi kita. Jadi sebelum itu kita berdoa, dan saya yang membawakan doa syafaat bagi kita semua pada pagi hari ini. Dan bagi semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini, dan kita berdoa bersama-sama, dan saya yang akan mengaminkan nanti. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, oleh karena kasih setia dan anugerah-Mu Tuhan, yang begitu baik, yang Engkau telah nyatakan, yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami bergerak dan kami bernapas bukan secara kebetulan, tetapi oleh karena kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan, yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan pada hari ini, karena Tuhan telah menolong dan memimpinkan kami Tuhan, dalam 6 hari lamanya kami bekerja untuk diri kami sendiri. Dan pada hari yang ke-7 ini Tuhan, kami berhenti, kami beribadah, menyembah dan memuji dan memulia Engkau Tuhan. Oleh itu Tuhan, biar Engkau Tuhan memberkati setiap seluruh jemaat Tuhan pada hari ini, agar kami dapat memfokuskan pikiran kami, hati kami untuk menyembah dan memuji dan memulia Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa khusus bagi seluruh anggota jemaat kami Isabi Berjumpa. Tuhan Engkau berkati jemaat kami Tuhan, daripada anak-anak kecil, para remaja, orang-orang dewasa hinggalah kepada warga-warga emas Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau berkati kami semua ya Tuhan, agar kami tetap setia, tetap kuat di dalam iman percaya kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Engkau berkati bagi seluruh anggota jemaat kami Tuhan, yang bekerja di dalam jabatan kerajaan, baik pun yang bekerja di sektor swasta dan kompani Tuhan, dan bahkan juga yang sebagai businessman. Tuhan Yesus Engkau berkati dalam segala usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah dalam hal itu Tuhan, mereka dapat mengenal betapa besarnya kasih dan anugerah dan berkat Tuhan yang mereka terima di dalam segala usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus Engkau berkati jemaat kami Isabi Berjumpa Tuhan. Engkau berkati ekonomi jemaat kami ya Tuhan. Apapun usaha dan pekerjaan kami Tuhan sebagai petani, Engkau berkati segala usaha-usaha kami Tuhan, segala tanaman kami ya Tuhan, biar dapat tumbuh dengan subur dan dapat mengeluarkan buah yang banyak dan mengeluarkan hasil yang banyak Tuhan. Dan biar melalui usaha-usaha kami, hasil-hasil yang usaha yang kami usahakan Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan, dan biarlah kami dapat memulangkan ucapan syukur kami Tuhan, baik melalui persembahan kami, melalui perpuluhan kami, dan apapun yang kami berikan kepada Tuhan, biar Tuhan Engkau memberkati semuanya Tuhan Yesus. Tuhan Engkau berkati juga Tuhan bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami yang bersekolah Tuhan, biar Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau lindungi mereka. Walaupun mereka menggunakan pelajaran mereka Tuhan melalui online, Tuhan Yesus Engkau berkati supaya mereka memfokuskan pikiran mereka, hati mereka untuk pelajaran mereka Tuhan. Dan juga Tuhan Engkau berkati alat yang mereka gunakan, yaitu online, supaya dapat berfungsi dan berjalan dengan baik, dan supaya setiap usaha dan pelajaran mereka dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan bagi seluruh warga emas kami di Isabi Berjumpa Tuhan. Engkau beri kekuatan dan kesembuhan bagi mereka yang dalam keadaan tubuh yang sakit Tuhan. Engkau tolong mereka Tuhan, Engkau pulihkan mereka, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah seluruhan kesembuhan daripada Tuhan Yesus mengalir di dalam kehidupan mereka, di dalam tubuh mereka yang sakit Tuhan, supaya mereka dipulihkan, disembuhkan oleh karena kuasa dan kasih setia Tuhan Yesus sendiri. Kami tahu Tuhan bahwa kuasa Tuhan itu, mujizat Tuhan itu nyata bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Walaupun mereka menghadapi banyak tantangan, banyak cobaan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka Tuhan, namun Engkau Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati mereka. Engkau memberi mereka kekuatan daripada Tuhan, Engkau memberi mereka penghiburan daripada Tuhan, agar di dalam hidup mereka senantiasa mengingatkan Engkau Tuhan, memuji dan memulia, dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan bagi ibu-ibu tunggal, doda, anak yatim piatu, dan orang-orang OKU Tuhan.
Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau beri mereka kekuatan, Engkau beri mereka penghiburan daripada Tuhan, agar di dalam hal itu Tuhan, hidup mereka sentiasa dihiburkan, diberikan kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Bapa Sorga, Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi penyakit COVID-19 yang sedang menular di seluruh dunia, bahkan di dalam negara kami Malaysia ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya rantaian COVID-19 Tuhan dapat dipulihkan, supaya rakyat di dalam negara Malaysia ini Tuhan bebas bergaul, bebas bertemu seperti pada sebelumnya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan berkehendakan, dan semuanya itu akan berlaku, dan semuanya itu akan terjadi oleh karena kuasa-Mu dan kasih setia Tuhan itu yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Juga Tuhan, kami berdoa bagi kerajaan kami Malaysia Tuhan, yang mentadbir kerajaan Malaysia pada saat itu Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan, daripada yang di Pertuan Agung, Perdana Menteri, Menteri-Menteri Persekutuan, Menteri-Menteri besar, Ketua-Ketua Menteri, dan Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka Tuhan, supaya mereka diberikan hikmat daripada Tuhan, agar mereka dapat bekerja sama untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga, Engkau tolong mereka Tuhan, supaya mereka diberikan kebijaksanaan untuk memulihkan ekonomi negara Malaysia ya Tuhan. Terima kasih Bapa sorga. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin Israel Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia Tuhan, bahkan UNICEF sebagai penaung dominasi gereja-gereja Kristen di seluruh Malaysia ya Tuhan. Biar Engkau Tuhan berkati mereka Tuhan, di dalam pelayanan mereka Tuhan, dalam tugas mereka Tuhan. Walaupun pada saat ini mereka menghadapi tugas yang sukar oleh karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Namun Tuhan sentiasa menyertai dan memberkati mereka Tuhan, agar setiap perencanaan yang mereka rancangkan, biar semua itu dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami mengingatkan berdoa untuk pemimpin-pemimpin di setiap kuasa di seluruh negeri Sabahnya Tuhan. Begitu juga bagi pemimpin-pemimpin gereja yang melayani di setiap sidang-sidang lokal Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau Tuhan dapat memberkati dan memberikan hikmat bagi mereka ya Tuhan. Biarlah dalam itu Tuhan, nama Tuhan saja diagungkan, nama Tuhan tidak dipermuliakan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau dapat memberkati bagi semua anak-anak Tuhan yang melayani pelayanan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa tidak lupa juga Tuhan, berdoa untuk pemimpin di dalam gereja kami Tuhan. Kami berdoa bagi pastor sidang kami dan ibu pastor Tuhan yang sebagai Bapa rohani di dalam gereja ini Tuhan. Biar Engkau Tuhan memberkati mereka Tuhan, Engkau memberi mereka kekuatan daripada Tuhan. Baik semua anak-anaknya juga Tuhan, Engkau berkati. Biar pelayanan mereka di dalam gereja ini Tuhan sungguh diberkati Tuhan, untuk membangun iman jemaat Tuhan yang ada di dalam gereja Isabi Berjumpa ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga bagi setiap cabang-cabang pelayanan di dalam gereja kami ya Tuhan, baik dari kepimpinan, majelis gereja umum, wanita, wira, pemuda-pemudi dan PKK Tuhan, supaya Tuhan Engkau berkatikan kami semua Tuhan, agar kami mempunyai komitmen untuk bekerja, menjalankan tanggung jawab dan tugas kami sebagai pelayan Tuhan. Biarlah semua Tuhan dapat bergerak dan bekerja sama, saling menghormati, saling membantu di dalam pelayanan di dalam gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa sorga. Pada saat ini juga Tuhan, kami mengingatkan keadaan COVID yang sedang menular di seluruh dunia pada saat ini Tuhan. Kami berdoa supaya rantaian COVID-19 ini Tuhan dapat diputuskan di seluruh permukaan buminya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa bagi semua anak-anak Tuhan ataupun semua orang yang terkena penyakit COVID-19 ini Tuhan, supaya mereka dipulihkan, disembuhkan daripada penyakit COVID-19 ini Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui kesembuhan ini Tuhan, mereka dapat mengenal, mereka dapat percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Bahkan kami bersyukur kepada Tuhan pada saat ini Tuhan, di mana orang-orang yang belum mengenal
menolak Tuhan. Selama ini Tuhan, mereka sudah ditangkap oleh Tuhan dan mereka sudah percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka menjadi saksi Kristus untuk menginjil orang-orang yang belum percaya dan mengenal Tuhan. Dan banyak orang-orang yang menjadi murid Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorga. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan bagi keadaan dunia pada saat ini Tuhan Yesus. Biar Engkau Tuhan dapat memulihkan keadaan dunia yang rusak ini ya Tuhan. Karena pada saat itu Tuhan banyak orang-orang yang murtad dan banyak orang-orang yang meninggalkan agama Tuhan karena mereka terpengaruh dengan keadaan dunia ini Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, di dalam Tuhan Yesus ada kuasa yang dapat merubahkan hidup manusia, dan biarlah kuasa Tuhan itu dapat merubahkan hidup mereka agar mereka tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi umat-umat Kristen di seluruh dunia Tuhan, di mana pada saatnya Tuhan banyak orang-orang Kristen yang dianiaya, iman mereka disekat, bahkan ada yang dibunuh, dipenjarakan oleh karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Oleh itu Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Engkau berkati mereka, teguhkanlah iman mereka Tuhan, walaupun apapun yang mereka hadapi, yang mereka alami dalam kehidupan mereka Tuhan, agar mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorga, terima kasih Yesus. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biar Tuhan Engkau berkati dia Tuhan, Engkau beri dia hikmat daripada Tuhan. Biar melalui firman Tuhan ini dapat memberikan berkat bagi seluruh jemaat Tuhan yang dapat mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa Sorga, terima kasih Yesus. Ini doa permohonan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, kita akan sama-sama menaikkan lagu penyembahan dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di
Oke, terima kasih kepada pimpin pujian karena telah membawa kita dalam beberapa pujian pada hari ini. Dan sebentar kita akan mendengar firman Tuhan yang akan menjadi kongsian buat kita pada siang hari ini. Kita berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan, supaya firman Tuhan yang kita dengar dan kongsikan bersama-sama, apatah lagi hamba Tuhan yang telah dipercayakan untuk mengongsikan firman Tuhan ini bagi kita semua sebagai umat Tuhan, supaya hamba dapat melaksanakan semuanya itu dengan pimpinan dan penguasaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, pada siang hari Tuhan, kami sangat bersyukur oleh karena pimpinan dan penyertaan-Mu. Hingga pada hari ini Tuhan, kami dapat bangun dan kami dapat bersama-sama untuk mengungsikan firman-Mu pada siang hari ini. Bagi hamba-Mu Tuhan yang telah Kau percayakan menjadi wakil-Mu dalam pengungsian firman-Mu pada siang hari ini, beri hamba keyakinan supaya hamba mampu melakukan firman ini Tuhan, supaya hamba dapat menjelaskan dengan pimpinan dan penguasaan-Mu. Dan seandainya ada kuasa-kuasa luar dan cuaca campur tangan dalam pengungsian firman-Mu ini, kami minta diusir, supaya kami sebagai anak-anak-Mu dapat mendengar dan mengambil firman-Mu ini, menjadi satu berkat baru buat kami semua pada hari ini. Ini satu harapan kami mohon dan kami minta semuanya ini, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Jadi pada hari ini, saya akan mengungsikan satu ayat firman Tuhan yang akan menjadi berkat buat kita, yang saya ambil di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Kalau saudara sudah mendapatinya dan saya akan membaca dan saudara akan mengiringi dalam kitab saudara masing-masing. Ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Firman Tuhan yang sudah kita baca sebentar tadi, saya akan mengambil satu tema firman Tuhan, tidak lari daripada ayat firman Tuhan yang kita kongsikan pada hari ini, yaitu Tuhan berjanji tidak menimpakan kita penyakit. Ini adalah tema firman Tuhan yang saya bawa dan yang saya mau kongsikan buat kita pada siang hari ini. Jadi di saat kita hidup sebagai manusia yang terbatas di dalam dunia ini, penyakit merupakan masalah besar bagi kita sebagai manusia. Sehingga kita tidak boleh melakukan aktivitas seharian kita dengan baik ataupun dengan sempurna. Jadi penyakit juga membatasi kelangsungan hidup kita dalam dunia ini, sehingga banyak orang mati karena penyakit. Ada yang masih kecil, ia sudah mati. Ada yang sudah muda ataupun yang masih muda, ia sudah mati. Dan ada juga yang baru mulai berkeluarga, ia sudah mati. Tetapi bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, pada saat ini, penyakit yang kita alami pada saat ini tidak menjadi persoalan kita, karena ia hanyalah bersifat sementara. Tetapi yang menjadi ketakutan kita pada saat ini dan masa akan datang ialah penyakit yang membawa kematian kekal sampai selama-lamanya. Tetapi melalui ayat firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, Tuhan berjanji kepada kita dan orang Israel bahwa ia tidak menimpakan kita penyakit. Bagaimana ayat yang ke-26 mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh
mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini adalah kuncinya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau supaya penyakit itu jangan menimpa kepada pribadi kita, kuncinya jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu. Ayat ini merupakan menekankan tentang kesungguhan hati kita untuk menerima ataupun mempercayai Dia, bahwa Dia akan mendiami ataupun bahwa suaranya akan mendiami pribadi kita. Dan juga bagaimana suaranya juga akan hidup di dalam kita. Oleh karena itu, suara yang akan berkuasa di dalam tubuh kita ini. Bagaimana suara itu yang akan memimpin tubuh kita ini. Kemanapunnya kita akan berjalan, kemanapunnya kita akan pergi, suara itu akan memimpin kita. Jadi oleh karena itu, jaminan keselamatan itu ataupun penyakit jasmani itu dan rohani akan melewati pribadi kita. Jadi atas sebab penjelasan saya melalui ayat firman Tuhan ini, pasti timbul pertanyaan, kenapa sedemikian? Jawabannya, kita harus ingat bahwa suara Allah itu berkuasa karena Ia diluahkan dari pribadi yang maha kuasa dan maha kuat. Kita harus ingat bahwa suara Allah itu berkuasa karena Ia diluahkan dari pribadi yang maha kuasa dan maha kuat. Saudara boleh lihat dalam Yesaya 40 ayat yang ke-26. Saya ulangi sekali lagi, Yesaya 40 ayat yang ke-26. Jadi pada hari ini, kalau kita mau bebas dari semua penyakit, kuncinya kita perlu mendengar suara Allah. Kita perlu mendengar suara Allah. Karena kita sudah sedia maklum bahwa suara itu diluahkan dari satu pribadi yang maha kuasa dan maha kuat. Jadi dia boleh menjamin akan kesembuhan daripada penyakit jasmani ataupun rohani kita. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, kita boleh lihat dalam ayat yang ke-26b. Bagaimana yang katakan kita harus melakukan apa yang benar di matanya. Pada hari ini kita harus ingat bahwa segala perlakuan kita tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Saya ulangi sekali kepada kita. Pada hari ini kita harus ingat bahwa segala perlakuan kita tidak ada satupun tersembunyi di hadapan Allah. Ya, segala perbuatan kita ia nampak dan jelas di mata Tuhan. Oleh karena itu kita harus melakukan apa yang betul. Kita harus melakukan apa yang betul, tidak salah ataupun tidak sekali tidak benar di hadapan Tuhan. Dalam hal kita menyembah Allah. Ya. Oleh karena Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Dengan caranya kita berdoa. Ini adalah satu hal yang sangat perlu bagi kita sebagai anak-anak Tuhan pada hari ini. Bagaimana kita harus melakukan yang benar di hadapan Tuhan, yang boleh menyenangkan hati Bapa kita di sorga. Dengan caranya kita menyembah Allah. Dengan cara kita berdoa. Kita harus ingat bagaimana dalam Mazmur 145 katakan ayat 18, orang yang berlaku sedemikian, Tuhan pasti akan dekat kepadanya ataupun kepada dia. Ini adalah jaminan bagi kita sebagai anak Tuhan. Jadi oleh karena Dia dekat kepada kita, oleh karena Dia berada bersama dengan kita, ada di dalam kita, apa yang menjadi kekuatan bagi kita? Penyakit itu tidak akan menimpa bagi pribadi kita. Jadi artinya kita akan dibebaskan ataupun kita akan terlepas. Dan juga dalam hal kita beribadah kepada Allah. Yesaya 24 ayat ke-14. Bagaimana kita harus tetap setia kekal di dalam Allah.
ataupun kita tidak akan menjauhi Allah kita. Artinya kita tetap untuk beribadah kepada Tuhan dan tidak akan meninggalkan Allah kita. Jadi ini adalah satu hal yang sangat perlu bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Pasti kita sebagai manusia pada saat ini, kita sangat mengharapkan kebebasan, kelepasan daripada masalah penyakit ini. Jadi seandainya ini adalah satu keinginan kita, seandainya ini adalah satu harapan kita sebagai manusia yang lemah ini, perlu kita dekat ataupun kekal di dalam Allah. Ya, kita harus kekal di dalam Allah. Jadi seandainya kalau kita berlaku sedemikian, bagaimana janji Tuhan itu pasti akan saudara rasai, bukan hanya untuk hari ini, tapi sampai untuk selama-lamanya. Ini adalah hal yang sangat perlu bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, perlu kita ingat dan praktekkan semasa kita disebut sebagai manusia yang hidup dalam dunia ini pada hari ini. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita harus memasang telinga kita kepada perintah-perintahnya. Kita boleh lihat dalam ayat yang ke-26c. Bagaimana kita harus memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Bagaimana hidupnya kita pada hari ini. Kita harus mendengar arahan ataupun segala urusan ataupun segala suruhan Allah kita. Alasannya, mengapa sedemikian? Hidupnya kita sebagai manusia di dalam dunia pada hari ini adalah kita hidup sebagai hamba kepada Allah. Jadi oleh karena kita sebagai hamba kepada Allah, ya harus sadar akan kehendak Allah. Jadi artinya kita sebagai manusia, hidupnya kita sebagai hamba kepada Allah pada saat ini, kita harus sadar atas keinginan Allah bagi setiap pribadi kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. Jadi bagi kita sebagai hamba Allah, 1 Petrus 3, 14-17 bagaimana katakan, sekalipun ya kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu jangan kamu takut apa yang mereka takuti dan jangan gentar. Jadi oleh karena kita sebagai hamba-hamba Tuhan pada saat ini, hamba kepada Allah pada saat ini, kita jangan takut dan gentar sekalipun ya kita menderita pada saat ini. Oleh karena kebenaran, apa yang benar, yang baik di mata Tuhan, jangan kita gentar dengan semuanya itu. Dan juga bagaimana ayat yang ke-15 juga katakan, supaya kita harus kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Sebagai hamba yang siap sedia pada segala waktu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berlaku sedemikian. Bagaimana kita harus menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai hamba yang siap sedia pada saat segala waktunya. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat perlu dan harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini. Karena kita tahu kita ini adalah hamba. Pasti banyak masalah, banyak pencobaan yang datang kepada kita. Jadi kita harus menguduskan Kristus dalam hati kita dari sedia ataupun dari segala sedia waktu ataupun setiap waktu. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat perlu bagi kita sebagai anak-anak Tuhan perlu lakukan pada saat ini. Ya. Jadi ayat yang ke-17 juga katakan, sebab itu lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat sehingga kita menderita penyakit sampai selama-lamanya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, ini merupakan satu nasihat bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena memang tidak dapat dinafikan, kita semua yang ada dalam dunia ini, kita semua menderita. Jadi kita harus ingat, seperti mana yang dikatakan ayat yang ke-17 katakan sebentar tadi. Ya. Jadi kita perlu mengingatkan ini dan mempraktikkan ini di dalam setiap pribadi kita. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat, ayat yang ke-26d.
Bagaimana dia mengatakan kita harus tetap mengikuti segala ketetapan Allah. Bagaimana kita harus ingat bahwa ketetapan Allah itu ataupun keputusan Allah itu ianya sangat baik untuk pribadi kita hari ini dan di masa akan datang. Dalam hal kita beribadah kepadanya, bagaimana dalam Yesua 24 ayat yang ke-14 katakan, Allah membuat satu ketetapan supaya kita beribadah kepada Allah. Karena mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Alasannya saudara boleh lihat dalam Yohanes 6 yang ketiga. Karena dia adalah roti hidup bagi kita. Tanpa Allah, kita sebagai manusia pada saat ini kita tidak akan hidup. Jadi artinya kita akan terus mati. Masalah penyakit itu akan berkuasa atas pribadi kita. Jadi itu makanya kita harus tetap mengikuti segala ketetapan Allah. Karena dia adalah roti hidup bagi kita. Dan juga karena dia ada terang bagi kita. Karena pada saat ini, kita hidup dalam dunia ini, kita hidup dalam kegelapan penguasaan di samping kita. Kegelapan itu menguasai ataupun dia menguasai dunia ini. Jadi oleh karena dia adalah terang, kita dapat berjalan terus tanpa ada gangguan, tanpa ada masalah daripada dunia ini yang mengikat kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah pada hari ini, saya mau supaya kita melakukan apa kehendak Tuhan. Seandainya kalau kita mengharapkan, seandainya kalau kita menginginkan akan jaminan Allah ini bagi pribadi kita, kita harus ingat keempat hal ini. Dan kita ambil ini, kita tanam dalam setiap pribadi kita dan praktikkan ini. Supaya apa yang kita akan inginkan untuk hari ini, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan, bagi pribadi kita dan roh yang ada dalam kita ini, akan ada jaminan daripada Allah sampai selama-lamanya. Jadi firman Tuhan yang saya mau kongsikan buat kita pada hari sampai di sini, kiranya Tuhan akan memberkati kita dan Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan pada hari ini saya yakin percaya semua anak-anak Tuhan dapat merasakan hari ini dengan baik dengan pimpinan dan penguasaan Tuhan. Dan untuk pekerjaan kita juga mulai hari esok, kiranya Tuhan akan campur tangan dan supaya kita sebagai hamba-hambanya dapat melakukan tanggung jawab kita masing-masing dengan baik tanpa ada halangan campur tangan daripada kuasa-kuasa dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga. Pada siang hari Tuhan kami sangat bersyukur oleh karena kasih dan kuasa-Mu. Kami sudah mengungsikan firman-Mu ini pada hari ini dengan baik. Kami yakin percaya Engkau pasti sudah menaruhkan firman ini dalam setiap hati anak-anak-Mu yang mendengar pada hari ini. Supaya ini akan menjadi satu keyakinan. Supaya ini menjadi satu kekuatan bagi kami. Supaya kami dapat mempraktikkan ini semasa kami hidup sebagai manusia di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon semuanya ini kiranya nama-Mu dipermuliakan di dalam setiap hati pribadi kami sebagai manusia. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan dalam doa, dan saya minta kita masing-masing kita berdoa, dan saya mengaminkan doa kita. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa kami yang maha mulia, Bapa yang mengasihi kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu di mana kami dapat belajar daripada pemberitaan firman-Mu lewat hamba-Mu pada pagi hari ini.
Tuhan, kami juga mohon biarlah firman-Mu menjadi satu kekuatan bagi iman kami masing-masing. Di dalam masa yang sukar ini, supaya iman kami makin bertumbuh ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat kami yang sama-sama mengikuti ibadah online ini, supaya hati kami terbuka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Lewat pemberitaan firman-Mu, kami percaya bahwa Tuhan sentiasa menyertai kami. Bapa, begitu kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang telah berhenti berbicara. Biarlah Tuhan terus-menerus memakai dia, memberkati dia, supaya dia dapat menjalankan kewajibannya bagaimana kehendak-Mu. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa bagi keberadaan kami pada minggu yang mendatang ini. Namun pun keadaan dunia bergelora, bergoncang, di mana firman-Mu yang meneguhkan kami, yang menyatakan bahwa sesiapa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memberi perlindungan. Oleh itu ya Bapak, kami bersyukur kepadamu. Dan begitu kami berdoa bagi seluruh jemaat kami yang menjalani kehidupan kami sepanjang minggu hadapan ini. Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa dan pengucapan syukur kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.